Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, today we are going to study about the context. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang the context. Apa itu the context? The context is text which tell about something happened in the past. Jadi di konteks adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. For example, kejadian yang menyenangkan adalah liburan ke pantai, kemudian pergi ke kebun binatang, atau camping. Next, contoh yang tidak menyenangkan misalnya ketika waktu kecil jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recontext. Ada beberapa tipe dari recontext. Pertama, personal recon. Teks recon yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. For example, misalnya kegiatan liburan vacation in Bali, atau trip to the zoo, atau menonton movie in theater. Kedua, factual recon. Rekonteks yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti kecelakaan kereta api atau lalu lintas. Itu diceritakan kembali dalam bentuk rekonteks. Next, biographical recon. Teks recon yang menceritakan kisah hidup seseorang. For example, biografi Ki Hajar Dewantara atau biografi Ibnu Sina. Jadi, biografi yang biasa kita lihat dan biasa kita baca itu adalah salah satu bentuk dari konteks. The last, imaginative recon adalah teks recon yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. For example, seperti mimpi. Mimpi kita yang kita ceritakan kembali itu disebut dengan imaginative recon. Oke, next, purpose, tujuan dari sebuah teks. Ketika ditanya di soal, what is the text written? The text is written for, what is the purpose, what is the social function, and what is the writer's intention? Nah, ketika ada pertanyaan written, purpose, social function, ini menanyakan tentang tujuan dari sebuah teks ini. Nah, tujuan dari sebuah teks ini salah satunya to share unique or unusual experience, untuk menceritakan pengalaman unik. Oke, next, yang kedua, to retell something unforgettable, atau untuk menceritakan kembali retell past event, atau menceritakan kembali kegiatan di masa lampau. Oke, next, to give information about an incident, untuk memberitahu informasi tentang kejadian kecelakaan, misal. Next, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca mencari sesuatu. Oke. Jadi, ini keempat kalimat ini adalah tujuan dari recontext. Oke, berikutnya the generic structure of recontext. Pertama ada orientation, pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. For example, untuk contohnya seperti liburan
di gambar itu liburan holiday in Jeju. Terlihat kan? Last month, Saripudin and his friend spent their holiday in Jeju Island. Nah, last month, Saripudin and his friend, terus Jeju Island itu seperti kan siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, itu termasuk orientation. Sudah termasuk orientation paragraf 1. Nah, berikutnya ada event, rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Rangkaian peristiwanya. For example, untuk contohnya holiday in Jeju, ya kan? Kita di Jeju itu ngapain? Camping misalnya, bermain perahu, membuat perahu, melukis, dan bermain kon. Nah, rangkaian peristiwa yang ada di Jeju ini disebut dengan event. Misalnya kan lunch, bermain, melukis, main kano. Nah, itu termasuk event paragraf 2 biasanya. Oke, next, reorientation. Ini biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Setelah ada orientation, kapan, di mana, dan siapa. Terus ada event, peristiwa apa aja dalam cerita. Terus reorientation, kesan yang ada dalam peristiwa yang dialami. Untuk contohnya ini perasaan happy. They were very happy. Nah, reorientation ini bersifat opsional. Kadang ada, kadang tidak ada. Oke, berikutnya kita ke language picture atau tata bahasa. Di sini ada past tense. Nah, kalimat ini menggunakan past tense seperti I went to Bali last week. I spent my holiday in Bali. We were very happy. Nah, di sini menggunakan kalimat masa lampau. Oke, next, menggunakan adverb of time. Nah, apa saja yang digunakan? Seperti contohnya last week, 2 years ago, 5 months ago. Nah, di sini adverb of time yang digunakan itu jelas ya. Terus next, action verb. Kata kerja. Kata kerjanya seperti fly, walk, park, dan terakhir adalah conjunction. Ini termasuk kata penghubung. After that. Nah, biasanya kan dalam cerita kita menggunakan setelah ini, setelah itu, kemudian, next, berikutnya. Oke, next, kita akan menganalisis sebuah teks, A Trip to the Zoo. Yang kita analisis itu language feature-nya dan generic structure-nya. Kalimat di bawah ini termasuk teks recon teks. Karena diawali dengan yesterday ini termasuk dengan adverb of time, kemudian my family and I itu termasuk dengan partisipan, dan kemudian the zoo itu termasuk dengan adverb of place, dan kemudian got, went, by, when, saw, dan kemudian when lagi. Semua kalimat yang saya tandain warna abu-abu ini termasuk dengan action verb. Nah, kalimat ini, semua teks ini menggunakan past tense. Seperti when, after, before, during. Ini termasuk dengan conjunction atau kata penghubung pada sebuah cerita. Kemudian yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant. Nah, ada kapan, di mana, dan siapa itu termasuk dengan orientation. Kemudian paragraf kedua itu sudah jelas, ada
rangkaian peristiwanya seperti pergi ke kebun binatang, pergi ke shop, dan membeli makanan atau memberi makanan. Itu rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita itu termasuk dengan event. Paragraf berikutnya ada kesan tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika di sebuah paragraf ada kesan dalam perjalanan peristiwa itu disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.